Perkenalkan, nama saya Fitriani Tongadil dari kelas A121 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul mengenai peranan ilmu kriminalistik dalam penegakan hukum. Hukum meliputi berbagai aturan yang dapat menentukan tingkah laku masyarakat dan menjaga hubungan antara yang satu dengan yang lain. Peraturan-peraturan yang hidup dalam kemasyarakatan tersebut juga disebut sebagai hukum di negara. Tujuan dari adanya hukum atau dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan tata tertib dalam masyarakat. Selain memiliki sifat mengatur, hukum juga memiliki sifat memaksa. Artinya, aturan-aturan hukum yang ada wajib ditaati atau dipatuhi. Dalam masyarakat sudah tidak lazim lagi dengan istilah tindak pidana. Berbicara mengenai tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang pembuatnya dapat dipidana atau dihukum. Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan di mana perbuatan itu dilakukan. Ketika seseorang telah diketahui oleh publik melakukan perbuatan pidana yang kemudian merugikan banyak pihak, contohnya melakukan pembunuhan terhadap satu atau lebih orang, maka akan ada pertanggungjawaban dari pelaku pidana atas perbuatannya tersebut. Pertanggungjawaban tersebut tentu saja akan dilakukan melalui ranah hukum, yaitu melewati berbagai proses, salah satunya persidangan. Dalam proses persidangan tentu tidak hanya selesai dalam waktu yang cepat, karena pengadilan akan menyelidiki kasus dengan menggunakan bukti-bukti yang mengarah pada kasus tersebut. Kemudian, di sini muncullah pertanyaan bagaimana bukti-bukti tersebut dapat ditemukan. Maka disinilah ilmu kriminalistik akan digunakan dalam proses penegakan hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa kriminalistik adalah ilmu pengetahuan untuk menentukan terjadinya kejahatan dan menyidik perbuatannya dengan mempergunakan cara ilmu pengetahuan alam dengan mengesampingkan cara-cara lainnya yang dipergunakan oleh ilmu kedokteran kehakiman, ilmu racun kehakiman, serta ilmu jiwa kehakiman. Bedanya dengan kriminologi, yaitu kriminologi mempelajari tentang ilmu kejahatan, sedangkan kriminalistik merupakan ilmu yang mempelajari mengenai taktik atau cara mengungkapkan kejahatan. Diketahui bahwa dalam pelaksanaan kriminologi dibutuhkan suatu ilmu pembantu, yakni kriminalistik yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik. Ilmu-ilmu yang diterapkan dalam kriminalistik terutama exact science seperti ilmu kedokteran forensik, kimia forensik, dan ilmu alam forensik yang mempelajari bukti mati atau physical evidence yang bertujuan agar bukti mati tersebut dapat dianalisa dan ditransfer menjadi alat-alat bukti dalam rangka penyelesaian proses perkara pidana. Dalam kriminalistik, terdapat dua ruang lingkup, yaitu teknik kriminal dan taktik kriminal. Teknik kriminal adalah teknik di mana mengajarkan tentang menjawab pertanyaan dalam bidang pengusutan dalam perkara kejahatan. Dasar-dasar penyidikan teknis melalui yang pertama pengetahuan hukum, kedua ilmu pengetahuan undang-undang, yang ketiga ilmu bukti, yang keempat ilmu penyidikan, yang kelima ilmu kepolisian, yang keenam ilmu jiwa, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu pengetahuan bahasa. Sedangkan taktik kriminal adalah pengetahuan yang mempelajari problema-problema taktis dalam bidang penyidikan perkara pidana. Berikut adalah langkah-langkah awal yang harus diperhatikan oleh petugas penyidik bila seorang petugas penyidik mendengar ada terjadi peristiwa kejahatan di suatu tempat tertentu. Langkah-langkah yang harus diambil adalah yang pertama, penyiapan peralatan untuk penyidikan kejahatan. Yang kedua, pengamatan berkas-berkas. Pengamatan berkas-berkas ini terdiri atas dua, yaitu ada berkas-berkas psikologis atau psikis, dan yang kedua berkas-berkas kebendaan atau material atau juga dikenal dengan saksi mati. Yang ketiga, pemberitahuan peristiwa. Yang keempat, mengadakan penutupan dan penjagaan di tempat kejahatan. Yang kelima, mengadakan pemeriksaan di tempat peristiwa. Yang keenam, memahami petunjuk untuk mendapatkan tanda-tanda bekas secara teratur. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu mengenai ringkas tindakan petugas penyidik setelah berada di tempat peristiwa. Dalam mengungkapkan kejahatan, tentu saja di dalamnya terdapat proses penyidikan.
Proses penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 Angka 2 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam penyidikan terdapat unsur-unsur penting. Unsur-unsur ini sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Unsur-unsur yang dimaksud meliputi yang pertama penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1. Adapun langkah-langkah untuk melakukan penyelidikan yaitu melakukan pengamatan atau observasi, kemudian merumuskan masalah, lalu mengumpulkan data, selanjutnya menyusun dugaan sementara atau disebut dengan hipotesa, selanjutnya melakukan percobaan atau eksperimen, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Selain itu, atas perintah penyidik dalam melakukan penyelidikan, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa yang pertama, penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penahanan. Kemudian pemeriksaan dan penyitaan surat, lalu mengambil sidik jari dan memotret seseorang, dan membawa serta menghadapkan seseorang pada penyidik. Unsur penting selanjutnya dalam penyidikan yaitu penindakan. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau benda berupa pemberhentian, pemeriksaan, dan penyegelan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dalam rangka pelaksanaan undang-undang. Selanjutnya unsur penting yang terakhir yaitu adalah pemeriksaan. Pemeriksaan adalah penyelidikan terhadap orang, benda, tata cara, atau serupa itu dengan melakukan peninjauan, pengujian, atau tanya jawab dengan menggunakan pedoman, ukuran, norma, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, pemeriksaan merupakan tindakan untuk mendapatkan kejelasan informasi. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ada 3 bentuk pemeriksaan persidangan dalam perkara pidana, yaitu yang pertama, acara pemeriksaan persidangan biasa, yang kedua, acara pemeriksaan persidangan singkat, dan yang terakhir, acara pemeriksaan persidangan cepat. Dari uraian materi tadi dapat disimpulkan bahwa kriminalistik adalah ilmu pengetahuan untuk menentukan terjadinya kejahatan dan menyidik perbuatannya dengan menggunakan cara ilmu pengetahuan alam. Dalam mengungkapkan kejahatan, tentu saja ada proses penyidikan yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 Angka 2 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan juga memiliki unsur penting dalamnya yaitu penyelidikan, pemeriksaan, dan penindakan. Jadi, ilmu kriminalistik memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Bisa dikatakan tanpa adanya ilmu kriminalistik, maka suatu kasus akan tetap mengambang tanpa menemukan jalan keluarnya. Halo teman-teman, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengajak adik-adik dan teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas utama, diantaranya yaitu Fakultas Keperawatan, ada Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Sastra, dan juga Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Untuk lebih lengkapnya, silakan kunjungi link berikut.